Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @BattleKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa. Nah, sebelum kita memulai kebaktian ini, yuk sama-sama kita satukan hati, kita berdoa sama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sehingga kami ada sampai hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarkan kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melihat aktivitas dengan baik ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami bukan hanya menjadi seorang pendengar saja ya Tuhan, tapi biar kami bisa menjadi pelaku firman-Nya Tuhan. Tuhan memberkati praise and worship kami, Tuhan memberkati firman Tuhan kami, Tuhan memberkati aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami siap melakukan dan menjalankan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kak. Ya, Kok kita nggak nyampe-nyampe sih? kalau di Maps-nya ini kita udah mau sampai. Masih Oke. semangat kan? Semangat. Oke, semangat, ayo. Jalan terus. Ya adik-adik, siapa yang mau ikut kita berpetualangan? Yang mau ikut semuanya berdiri dong, berdiri. Kita mau jalan beserta Yesus, kita mau daki gunung. Siap? Jangan takut karena Yesus beserta dengan kita. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Siapa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyumnya dong, yang cantik, yang ganteng. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Kita mau bersuka cita karena Yesus yang selalu beserta dengan kita. Oke adik-adik, semuanya lambain tangannya dong. Siapa yang masih bersuka cita? Siap? Kita mau daki gunung, kita mau lewati semuanya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun
Adik-adik masih semangat di rumah? Kita sekarang mau semakin lagi memuji Tuhan, oke? Kita mau jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang semangat, lambain tangannya dong. Yeay. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Oke adik-adik, hari ini balik lagi sama kakak Aldi, kita mau belajar firman Tuhan. Nah, hari ini kakak udah bawa nih properti barang-barang. Nah, menurut adik-adik ini apa dan bakal dipakai apa nih? Nah, bener banget, pasti adik-adik nyangkanya ini tongkat. Ini saya suka lihat kak di rumah dipakai sama mama. Kakak nggak dimarahin sama mamahnya ngambil tongkat ini? Nah, bener banget, ini tongkat. Nah, kita ingat gak sih, tongkat ini tokoh Alkitab siapa yang suka pakai tongkat untuk melakukan mujizat? Adik-adik kalau ingat, di bulan-bulan sebelumnya membahas tentang yang namanya tokoh yaitu Musa. Nah, ingat ya, Musa itu ngelakuin banyak mujizat. Mujizat tongkat menjadi ular, mujizat dia mukul air pakai tongkat, airnya menjadi darah. Dia menyelupkan tongkat nih. Tongkat ini dicelupin ke sungai, ke selokan dan ke kolam sehingga keluar banyak katak. Atau enggak tongkat ini dipukul nih ke air sehingga pada akhirnya laut Teberau terbelah dan akhirnya bangsa Israel bisa kabur dari Mesir. Bangsa Israel bisa keluar dari Mesir dan bangsa Mesir ternyata tenggelam di laut Teberau. Nah, adik-adik, kakak punya pertanyaan nih. Biasa kalau di kelas kakak Aldi kan suka selalu dikasih pertanyaan. Kalau seandainya nih menurut adik-adik tongkat ini dan Musa ini udah gak ada. Musa ini udah kakek-kakek, udah kalau jalannya waduh udah tua banget, udah kayak gini. Kan udah misalnya kalau Musanya udah gak ada. Apakah penyertaan Tuhan, mujizat-mujizatnya Tuhan tetap ada atau enggak? Nah, hari ini kita mau bahas itu. Ternyata sesudah Musa ada penerusnya. Namanya Yosua. Dia pun sama. Yosua pun pernah menyeberangi air. Nah, jadi hari ini ceritanya diambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Jangan lupa ya dibaca di rumah. Kakak Ali selalu bilang kalau kita harus rajin baca firman Tuhan. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Nah, jadi ceritanya gini, pada awalnya sebelum bangsa Israel ini mau menyeberangi sungai Yordan, bangsa Israel itu mengirimkan 2 pengintai. Nah, udah diceritain nih sama kakak Audi minggu lalu. Akhirnya 2 pengintai itu pulang dan bilang sama Yosua, kalau seandainya bangsa Israel maju aja ke sana, bangsa itu akan ditaklukkan sama bangsa Israel. Karena bangsa itu takut melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Oke, kita bermalam, kata Yosua, kita bermalam di Sitim. Ada tempat namanya Sitim, kita bermalam di sana. Pada bermalam di sana, Yosua itu bilang sama bangsa Israel. Dia bilang gini, hei kamu bangsa Israel, kuduskanlah dirimu. Karena besok kamu akan melihat Tuhan membuat mujizat yang besar. Umpamanya seperti itu. Yosua bilang seperti itu. Nah, ketika waktu itu bangsa Israel malam berlalu dan udah pagi ceritanya. Nah, pas waktu pagi Yosua kasih perintah juga nih. Yosua kasih perintah sama imam. Imam, angkat tabut perjanjian Tuhan dan berjalanlah di depan bangsa Israel. Dia angkat nih. Imam dia berangkat bawa tabut nih menyeberangi sungai Yordan. Nah, tapi gak sampai situ. Ternyata Yosua pun bilang, kamu bangsa Israel sama kamu imam, kalian harus jaga jarak. Jaga jarak, kalau zaman sekarang jaga jarak berapa meter adik-adik? Teman-teman, jaga jaraknya 1 meter ya. Kita jaga jarak, cuci tangan dan jangan lupa pakai masker. Pinter, pakai masker. Jangan lupa nih adik-adik kalau keluar rumah nih harus pakai masker. Nah, kalau zaman sekarang jaga jaraknya 1 meter. Zaman dulu juga Yosua pernah bilang jaga jarak. Jaga jaraknya 2000 hasta. 2000 hasta. Nah kayak gini nih. Kalau hastanya besar-besar, wah panjang banget. Kayak kakak Aldi nih ya. Hastanya panjang, tinggi. Nah 2000 hasta itu sama dengan 900 meter. Disuruhlah bangsa Israel untuk jaga jarak. Jadi tadi bangsa Israel disuruh menguduskan diri malam-malam.
imam disuruh untuk mengangkat apa ini namanya? Tabut. Nah, yang ketiga disuruh jaga jarak. Berarti 3 hal itu harus ditaatin. Nah, ternyata kita tahu bangsa Israel pada waktu itu taat sama Tuhan. Taat sama Yosua, taat sama perintah dari Allah. Mereka mengikuti semuanya. Sampai pada akhirnya ketika mereka jalan air yang dari hilir, yang dari hulu, pokoknya semuanya terbelah. Pokoknya semuanya jadi kering. Jadi bangsa Israel malah jadi bisa jalan. Harusnya nih ya, logikanya kalau kita nih ngelihat sungai, adik-adik pernah ke sungai nggak? Kalau di Bandung tuh ada namanya Sungai Cikapundung. Nah, kalau kita ngelihat sungai nih, kita mau jalan ke sungai, pasti kita ke bawah yang namanya arus. Tapi pada waktu itu tidak. Tuhan menyertai bangsa Israel. Sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel ketika dia kabur keluar dari Mesir. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, laut yang dibelah. Sedangkan tapi ini pun sama air yang dibelah, yaitu sungai. Akhirnya bangsa Israel jalan sampai pada akhirnya ke ujung dan mereka berhasil menyeberangi Sungai Yordan. Nah, adik-adik, bangsa Israel punya satu kunci di mana mereka kenapa sih bisa menyeberangi Sungai Yordan? Kuncinya satu, yaitu adalah taat, adik-adik. Taat. Kalau bangsa Israel tidak taat, tidak menguduskan diri, melakukan dosa, membunuh misalnya pada malam hari, mungkin saja mujizatnya itu tidak terjadi. Kalau seandainya para imam tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Yosua perintahkan, apa yang Allah perintahkan, mungkin saja hal itu tidak terjadi. Tapi mereka memilih untuk taat. Nah, jadi artinya taat itu mendatangkan mujizat, adik-adik. Nah, kalau zaman sekarang, Kak, pertanyaannya emang masih ada kita mau ngebelah sungai, kita mau ngebelah laut, kita mau jalan di tengah-tengah laut gitu, Kak. Nah, adik-adik, zaman sekarang hal itu terjadi ketika apa? Ketika Tuhan Yesus menghapuskan dosa manusia. Awalnya kita tidak bisa menyeberangi jembatan dosa ke dalam kehidupan yang kekal. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia, Tuhan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan pada waktu itu juga Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus melayani dan Dia disalib dan Dia menebus dosa manusia. Sehingga apa? Sehingga mujizat itu terjadi. Kita yang tadinya tidak bisa melewati yang namanya maut, tapi kita dilewatin sama Tuhan Yesus. Kita bisa melewati itu dan kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi kuncinya pun satu sama, yaitu adalah taat. Kita harus taat, adik-adik. Kalau kita taat, mujizat itu akan terjadi. Kalau kitanya nggak taat, ya kita tidak bisa melewati yang namanya maut itu, adik-adik. Kalau kita taat nih, kalian lagi kan kalau zaman sekarang nih sekolah online. Kalian lagi ngerjain soal nih, ujian, UTS, UAS atau apapun itu ya, kalian lagi ujian. Videonya nyala nih, kan videonya kelihatan, mukanya doang nih kelihatan. Nah, taunya di website sebelah kalian lagi nyontek atau enggak kalian lagi chattingan sama temen di line nih, bikin grup nih, kasih jawaban ini itu segala macam. Nah, itu kan contoh tidak taat. Kecuali kalau guru kalian bilang ini kerja kelompok. Jadi kalian taat untuk mengerjakan bareng-bareng sama kelompok. Tapi kalau ujian kan harus sendiri-sendiri. Atau enggak misalnya orang tua, mami papi lagi nyuruh kalian untuk beres-beres kamar. Nah, beres-beres kamar kan tidak ada salahnya. Kalian tapi marah-marah. Nah, itu contoh tidak taat. Dan Tuhan Yesus nggak suka itu. Tuhan Yesus pengen anak-anaknya taat. Biar apa sih taat? Bukan biar apa-apa, adik-adik. Biar kita selamat. Masuk ke surga, masuk dalam kehidupan yang kekal. Oke adik-adik, jadi kita belajar satu hal. Hari ini kita belajar tentang taat. Ketaatan mendatangkan mujizat Tuhan.
Nah, sekarang kita mau ayat hafalan dulu nih. Jangan lupa ya untuk dihafalin, dan papi mami jangan lupa untuk tanya sama adik-adiknya, sama anak-anaknya biar hafal atau enggak nih sama ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini ada di Amsal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6 berbunyi seperti ini. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Adik-adik, tuh ayat hafalannya aja bilang kayak gini. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan artinya taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan, biar Tuhan membuat jalan kita lurus dan kita dapat hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jadi kita belajar itu hari ini ya. Sekarang sebelum adik-adik aktivitas, ayo kita berdoa dan tutup firman Tuhan hari ini. Yuk kita lipat tangannya dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar hari ini tentang bangsa Israel dan Yosua yang menyeberangi sungai Yordan. Tuhan, kami belajar tentang ketaatan yang mendatangkan mujizat dalam kehidupan kami. Biar boleh Tuhan, Engkau yang membantu kami, Engkau yang beri kami kekuatan agar kami bisa taat. Karena kami tahu Tuhan, taat itu enggak gampang. Tapi kami anak-anak-Mu mau belajar menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang mau menuruti apa yang Tuhan mau. Sehingga apa Tuhan? Sehingga kami boleh hidup bersama dengan Tuhan. Kami boleh taat karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati studi mereka, Engkau berkati masa depan mereka, Engkau berkati apapun segala yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami semua mau melakukan aktivitas, Tuhan tolong berkati dari awal hingga akhir ya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah belajar firman Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Bagaimana firman Tuhan hari ini? Ya, kiranya memberkati kita semua ya. Amin. Yuk, kita hari ini mau sama-sama mengerjakan membuat sebuah kreativitas yaitu membuat birthday card. Berikut ini bahan-bahannya. Kak Siska siapkan
HVS, kertas Concord yang agak tebal, kemudian ada hiasan-hiasannya nanti dari kertas origami, kemudian ada gunting, bolpen, kalian bisa pakai pensil ya, ada penggaris dan lem. Pertama kita akan lipat kertasnya menjadi dua seperti ini. Kak Siska pakai HVS warna pink ya, dan Concordnya juga dilipat seperti ini. Usahakan yang bagian dalamnya itu lebih kecil atau ukurannya yang lebar, yang luar lebih lebar daripada yang di dalam, setengah senti aja. Oke. Kemudian kita akan mengukur, kita akan membuat 3 bagian kue. Oke, ini ukurannya adik-adik, ada yang 4 cm, 5 cm, 6 cm, dan 7 cm. Kemudian tingginya masing-masing 3 cm. Berikutnya kita akan gunting kertasnya sesuai dengan yang sudah kita garisin tadi. Setelah jadi seperti ini kita lipat ya. Oke, kurang lebih seperti ini jadinya. Tinggal kita kasih hiasan dan kita kasih tulisan. Berikutnya kita akan membuat hiasannya. Adik-adik boleh membuat hiasan kuenya seperti ini dari kertas origami. Kemudian kita akan tempelkan di kertas Concord ini ya. Oke, setelah selesai kita hias, kita akan tulisin, boleh pakai spidol atau bolpen yang kalian punya di rumah. Demikian aktivitas kita hari ini. Selamat mencoba di rumah ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua. Hai adik-adik, gimana ibadahnya? Kakak percaya adik-adik semua diberkati lewat pujian dan firman Tuhan. Sebelum adik-adik memulai kembali aktivitasnya, kita mau tutup dulu ibadah kita dalam doa. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat
dan dapat melakukan setiap firman yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang-orang yang pantas menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal kamu bisa melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikanmu daripada orang-orang yang mampu menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27.
Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal kamu mampu melakukannya. Bye-bye. Ini tugas praktik dari sekolah minggu. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya, padahal kamu bisa melakukannya. 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. God bless you. Bye. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. God bless you. Bye. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal kamu mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal kamu bisa melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak mendapatkannya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Shalom. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan
kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal kamu mampu melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. 3 ayat 27. Janganlah menahan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal kamu mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau
mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang pantas menerimanya, padahal kamu mampu melakukannya. Terima kasih. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Amsal 3 ayat 27. Janganlah engkau menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Amsal 3 ayat 27. Janganlah engkau menahan berkat bagi orang-orang yang berhak menerima, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih. God bless you. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih. God bless you. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih. Amin. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin.